Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak solihin dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silakan teman-teman menyimak videonya sampai habis ya. Nah, siapa sajakah makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama yaitu bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga julukan makan dan minum, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima tumbuh dan berkembang, serta yang terakhir peka terhadap rangsang. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bernapas. Bernafas merupakan proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan udara yang kaya akan karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan mempunyai alat pernapasan yang bermacam-macam. Hewan juga ada yang bernapas menggunakan paru-paru, contohnya kambing, sapi, gajah, kelinci, dan ayam. Selanjutnya ada burung yang mempunyai dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara yang digunakan pada saat terbang. Selanjutnya ada ikan yang bernapas menggunakan insang. Belalang bernapas menggunakan trakea, sementara itu cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, untuk tumbuhan itu mempunyai alat pernapasan yang dimakan dengan stomata atau mulut daun sirih. Yang kedua adalah bergerak. Gerakan pada hewan dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, merayap, melompat, melaka terbang, dan berenang. Sementara itu gerakan pada tumbuhan hanya bisa meliuk, mengikuti di arah sinar matahari, atau bergerak menanggapi rangsangan, sentuhan, misalnya daun putri malu yang mengucup ketika disentuh. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Makanan akan diolah tubuh menjadi sumber energi. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup akan lemas, lapar, dan bahkan mati. Tahukah kalian, tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri? Proses ini dinamakan dengan proses fotosintesis. Dan tahukah kalian, sesuai makanan yang dimakannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, rusa, kelinci, zebra, gajah, kambing, dan ulat. Sedangkan hewan pemakan daging atau biasa disebut dengan karnivora, contohnya yaitu serigala, singa, buaya, harimau, dan ular. Yang ketiga adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, biasa juga disebut dengan omnivora, contohnya ayam, bebek, dan tikus. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak sama artinya dengan bertambah banyak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak melalui beranak, dan ada juga yang melalui bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, cicak, dan burung. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak yaitu sapi, kambing, unta, dan harimau. Lalu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Yang pertama dapat melalui tunas, contohnya seperti pohon pisang dan pohon bambu. Yang kedua dapat melalui stek. Yang ketiga dapat melalui bunga. Dan dapat pula melalui umbi, contohnya seperti kentang atau ubi-ubian. Ciri makhluk yang kelima yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses berukuran yang tidak dapat kembali pada keadaan semula. Lihatlah contoh pertumbuhan pada gambar di atas. Pada gambar sebelah kiri, Doni masih bayi, kemudian ia tumbuh menjadi anak-anak.
menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa dan menjadi kakek-kakek. Pada gambar ayam, terlihat anak ayam baru saja keluar dari cangkang telurnya, kemudian ia tumbuh hingga menjadi induk dewasa. Ciri-ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, cahaya, panas, dan bau. Misalnya pada daun putri malu, jika daun putri malu disentuh, maka daunnya akan mengucuk. Sama juga seperti ayam jago, akan berkokok ketika terbit fajar. Manusia, ketika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan mata, maka dengan cepat kita akan menutup mata kita. Dan rasa kaget merupakan bukti makhluk hidup yang peka terhadap rangsang atau bunyi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah teman-teman sudah paham? Jika belum, kalian bisa lebih lanjut kepada guru kelas masing-masing. Saya akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.